Iya sih. Ini jadi episode berapa nih Mas ini? Ini episode 4. apa ya? Tadi kan lalu 1 yang bilang 2 kerja, 3 cukup 4, berarti 5. 5. Iya. Banyak ya. Itu belum baru ke pas 2. Terus lu Setelah aku nengok Indonesia ya. set. Anjay, Indonesia ya. Politik. Menuju Indonesia emas kalau kata Jam kita. berapa nih? Setengah 2 emang waktunya sih bahas politiknya. Misal kau jadi presiden Republik Indonesia, Nah, ada gak kayak harapan-harapan yang pengen kau lakuin untuk negara nih? Kayak pengen ngapain gitu? Revolusinya apa gitu nah? aku pengen ini sih kayak yang dikatakan sama Coki sebagai Apa tuh? untuk bisa memajukan sebuah negara dan mengurangi kemiskinan, satu-satunya cara yang instan. Jadi masyarakat Indonesia tes IQ, terus yang miskin goblok, tolol, nah, Jatuhin, dikumpulin. kumpulin, dibom. Tapi ini harus terorganisir, rahasia, nggak boleh diketahui sama dunia. Ya, kau kan sudah ngomong kayak ini berarti sudah tahu lah dunia. Lah, Bisa lah. bisa. Bisa. Kalau zaman Soeharto mungkin Petrus kan. Terus maksud? Petrus tuh penembak misterius. Oh iya. Jadi orang yang preman, Lawan-lawan gitu, pemberontak gitu. tembak. Satu tuh, untuk memberantas Nah, apa mengurangin apa memberantas korupsi. kalau beda aja kalau Itu untuk apa tujuan? memberantas kemiskinan. Kemiskinan. Udah orang miskinnya hapus aja. Nggak ada yang miskin kan? Iya juga sih, ya masuk akal. Untuk mengurangi kemiskinan. Kalau korupsi, ya mungkin itu sih kayak RUU perampasan aset disahkan, terus Kenapa nggak dibunuh banyak korupsi? Iya, Bom itu. juga. ada kayak penghakiman orang korupsi itu di pancong, tapi disaksiin Depan orang banyak itu. orang banyak, pejabat masyarakat secara langsung potong palanya. Kayak di Arab berarti ya. Iya, ya bukan tangannya, langsung palanya mati langsung. Ngeri ya. Tapi itu kayaknya yang paling efektif. Kenapa? Soalnya korupsi di Indonesia ini udah mengakar. Soalnya pejabat tuh cerminan rakyat. Oke. Masuk akal. Jadi gini lah, misalkan pas di pondok kita ada acara, misalkan sederhananya kayak uang makan kita harusnya 10.000 nih mau makan nasi loh, jadi 13.000 kita ambil. Itu tuh hal kecil tapi emang korupsi juga gitu. Yang udah kayak terdidik dari awal gitu. Iya, jadi emang udah ngakar korupsi di Indonesia tuh. Tapi sekarang kayak masyarakat Indonesia udah mulai sadar, udah mulai lebih pintar lah. Jadi mungkin 10-20 tahun ke depan pemerintahan juga mungkin lebih baik. Oleh tangan-tangan Gen Z gitu. Iya, Anjay. mungkin lebih baik. Itu adalah hal aku jadi presiden. Tapi bakal habis sih populasi Indonesia. Tapi udah emang udah banyak kan ya. Tapi kalau tengok di YouTube udah kayak ada lah kata orang itu lupa aku panen kata siapa tuh. Indonesia ini 2030 bakal menempati populasi terbanyak kedua setelah karena India itu kan sekarang paling banyak India, Cina. Sekarang tuh lah mulai berkurang gitu katanya. Tapi tidak tahu lah aja kenapa tidak. 2030 tuh bonus demografi. Berkurang itu maksudnya apa? Bonus demografi itu jadi jumlah penduduk produktif, usia produktif itu lebih banyak. Usia produktif itu Kayak dari 17 tahun sampai 35 tahun. 2030 tuh populasi Indonesia tuh paling banyak usia produktif.
sekarang di Jepang nih lagi krisis demografi. Ya karena banyak menikah aja. Banyak yang nggak mau nikah, terus kebanyakan lansia sana tuh. Jadi orang yang kerjanya tuh sedikit populasinya. Jadi ya itu kayak makanya pertukaran sama India kan. Sedang silang gitu Jepang. Karena itu Pengen juga sih ini. Dapat istri Jepang ini. Kalau sama India, Jepang, aduh, gimana gitu? mungkin nanti ke depan banget. Aduh lah, orang keturunan Jepang India itu banyak nih. Karena Demografi ini. program ini. Program Terlalu pemerintah. dipaksa gitu. Iya. Tapi kalau Jepang kan gengsinya tinggi. Iya, bukan langsung di kayak pekerja dulu kan. Ini langsung ibarat tuh emang dijodohin, bukan Kemauan kayak sendiri. iya, Maksudnya dijodohin tuh. kayak ini ya. Dipaksa untuk kayak pemerintah tuh suruh nikah untuk meningkatin Iya. populasinya lagi gitu loh. Sama orang India. Iya, ibarat tuh kan Gak misalnya terjadi gitu mungkin kan. soalnya rata-rata orang India yang gimana tuh? India kan ada dua kubu lah. Selatan sama utara. Iya, kalau selatan tuh lebih Bagus-bagusnya. iya. Ya, bagus gitu. Ini Ah, normal. Dia pemerintah India nih kerjasama tuh dengan yang utara deh. Tahu ya kalau itu. Tapi kalau nggak salah bukan karena dijodohin aja. Karena emang kerja kayaknya. Bukan karena jodoh. Kayaknya ya. Kayak di desa-desa kan buat petani segala macam. Sama kayak di Indonesia kan banyak orang Indonesia yang ke Jepang jadi petani. Cuman ini kayak kalau Indonesia kan bertahap kan, nggak langsung kali banyak kayak India. Ini jatuhnya ibarat tuh emang program ini dipaksain. Iya kan banyak penolakan juga kan dari Iya. orang Jepang. Bukan pure kayak orang Indonesia. Emang pelan-pelan kerja di situ, belum ada niat lah tuh jodohan ini. Kalau jadi presiden Indonesia kan? Hal yang pertama pengen kau lakuin. Itu ngebayangin kayak Secara kau pengen. antara dua posisi nih, antara baik sama buruk. Maksudnya untuk Udah, iya kayak baiknya tuh ibarat tuh main aman, kamu nggak terlalu aman nih kerja sama lah dengan yang lain gitu kan. dengan bandar-bandar. Bukan Kerja sama siapa nih? Dengan bandar-bandar besar. iya, bukan Apa, kerja, mafia-mafia gitu. bukan kerja sama yang saling main aman lah ya. Ibarat tuh saling komunikasi, mana yang baik yang buruk mana. Contohnya lah, kasih contoh. Misal nih kayak penerbangan hutan gitu, Ah, misal orang tuh kan butuh sumber daya kan, butuh keuntungan lagi. ah, Itu sebagai pemerintah tuh harus ngizinin, ya tak? ah. Nah itu kayak mana kita ngizinin itu tanpa tahu oleh rakyat kan. Oke. Jadi main aman, cuman kita tidak sampai masyarakat itu rugi. Oh, ada timbal balik untuk masyarakatnya juga. Ibarat tuh jangan sampai rakyatnya rugi, tetap itu nanam Sawit. enggak, bukan nanam ini. Sawit pohon Itu juga. mau motong hutan, cuman harus ada penanganan lagi. Oh mungkin dikontrol lah mungkin ya Dikontrol. perizinannya tuh. Walaupun ibaratnya itu terlarang kan. Jadi yang ilegal tuh diberi Izin. izin. Ah. Cuman dari pemerintah ini harus pokoknya selektif buat nanganin itu. Oke, oke. Kan ditebang kan, Hmm. rawon gitu, langsung ditanam lagi. Oh. Harus ada tanggung jawabnya juga. Oh, Oke. tidak langsung pure dilepas. Nah, Itu sisi baiknya. Burungnya. Sisi buruknya. ini Jahat. jahat ini bukan jahat ke rakyat. Belum mafia. Iya. Mafia ya.
tapi terserah pandangan rakyat kan. Ini kayak Oh jadi terserah pandangan rakyat kita tuh baik atau buruk gitu, tapi yang kita lakukan emang baik buat rakyat gitu. Kayak Robin Hood. Kayak Robin Hood. Iya kayak Enggak, Robin Hood kan baik di rakyat. kayak emang keras di mafia nih, misal mereka melakukan kesalahan atau pelanggaran gitu, misal masukin mata-mata atau di pemerintahan gitu kan, langsung di situ kita langsung beri hukuman gitu. Entah misal anak buah mafia ini di mata masyarakat itu baik, tapi kalau dari kita langsung kasih hukuman, misal udah korupsi dikit kan, Kita tahu. langsung Masyarakat kita tahu. hukum berat. Positif mafia itu marah kan gitu. Nah kalau dia marah tidak setuju, pak kemungkinan dia ngirim opini. Yo kayak konten kreator atau apa tuh, Buzzer di buzzer dibikin kayak seolah-olah kalau orang ini baik, berita yang salah. beritanya salah. Oh berarti buruk tuh berarti di masyarakat, citra di kita buruk di masyarakat. Jadi bisa dibilang kejam lah itu masanya tuh. Oh iya. Beratas apa tuh, walaupun di mata masyarakat oh ini baik padahal apa di hukum juga kan gitu. Itu berantas yang namanya kayak pokoknya tikus-tikus lah. Harus kita pilih yang benar-benar pure, pilihan kita yang untuk rakyat gitu. Kayak zaman sekarang ya. Iya. Dalamnya zaman-zaman Prabowo lah. Zaman-zaman Soeharto masih hampir lah, cuman itu kayak caranya salah mungkin. Tapi emang gimana ya, bingung juga jangan Soeharto karena dia ngalamin ya. Iya, kita tidak tahu gitu. Tapi katanya tuh emang Soeharto tuh tidak sejahat yang ada di buku sejarah, Soekarno tuh tidak sebaik yang ada di sejarah. Nah, Katanya. punya perbedaan yang beda gitu kan, beda orang beda pandangan gitu kan. Kan emang sejarah ditulis oleh pemenang kan. Apa aku tuh pengen kayak mengubah pola pikir masyarakat Indonesia Tentang baik dari agama Oh, sama mindsetnya men. logika mistika. Iya Nah. kayak tentang kan misal nih kan dari pusat tuh, misal dari Nabi kan diturunkan kitab Al-Quran. Nah itulah udah diajarin kan sama sahabat tadi. Nah kebanyakan masyarakat Indonesia ini kayak nambah-nambahin, mau lebih-lebihkan. yo menunjukkan kayak aku Itu susah jujur. yo kayak Banyak nantang. doktrin ini dari mana gitu. So kayak gitu kan orang pikirnya itu Kalau itu tuh harus dipikir Ini sejarah sih dulu. Iya. Mungkin karena dulu kebiasaan bisa jadi muda kan. Terus ada animisme juga kayak nyembah apa pohon batu besar jadi gitu. Ini ke bawah sampai sekarang. ya, harus diubah kan. Lagi pola pikir kayak mau supaya tetap nikah atau mau pokoknya Tapi sekarang udah ini ya, udah males orang mau nikah tuh sekarang. itu mungkin di kalangan yang paham. Pak kalau Iya. di kalangan yang agak bawah lah yang orang-orang Kalau zaman dulu kan mindsetnya pola pikirnya tuh. nikah aja dulu, rezeki pasti datang. Iya. Pasti ngalir. Kenyataannya kan karena emang lah susah gitu kan. Dari Iya. dulu juga susah jadi ya apa ya, orang-orang tidak nggak sadar lah gitu kan dari dulu. Tapi ya, masih ada juga yang banyak yang masih kayak pakai pola pikir kayak gitu gitu kan. Karena mungkin faktor orang tua juga bisa jadi. Mungkin pengen juga tuh kayak awal-awal tuh gitu perbaikin pendidikan lah minimal. Ya minimal gaji guru tuh diangkat sama
kualitasnya juga Kualitasnya nih kayak kualitas gurunya. ada ranking Jadi kalau guru ini minimal dibuat 3 lah kayak ini guru kan bukan Hmm. guru, ini guru tuh emang yang ngajarnya atau ilmunya udah sangat tinggi ibarat tuh untuk menangani kayak udah Aku juga pikiran tuh, iya jadi guru tuh kayaknya lebih baik S2 lah, minimal. minimal S2 lah. nah, Apa jadi kayak tingkatan lebih tinggi tertentu? gitu kan. Kalau yang kuliah nih S3. Oh pernah bikin dulu. Baru jam terbang itu beda-beda kayak misal tingkat 1 nih cuman 5 tahun atau pengalaman akunya dari misal organisasi atau pokoknya dari pengalaman tingkatnya lah karena ada tingkatan misal di gua tadi ini 5 tahun ini 15 ini 20 tahun Kuliah ada. bebas. Bebas lah. Ini kan Anda yang Iya. tahu. Ini ibarat tuh kualitasnya terjago sama minimal kayak PNS lah ibarat tuh. Hmm. Tapi terkoordinir ibarat nggak ada kurangan gitu. Oh jadi ada tingkat-tingkatan gajinya juga, ada tingkat-tingkatan Iya. kayak PNS itu. Oh Ya iya. salah-salah kan. Oh, kalau udah Ada lagi kayak ini nih makanya untuk pemerintah ya. Anjay. Pemerintah pengen tuh pakai sistem berpikir kayak misal lo dapat dana 10M kades kades Itu dana desa. iya langsung dikoordinir bisa dari pusat Maksudnya gimana? misal 10M masuk ke dana Pas desa desa, iya, dana dana desa. desa apa yang kades ini lakuin harus Oh. ada sistemnya kayak misal Kenapa gitu kalau turunnya? Iya. Ini kan setengah. Nah, misal berapa juta ini dikeluarin ke aku hmm. itu juga lihat dari pemasukan apa harga di daerah itu sih Oh kayak apa ya? misal harga bahan baku di situ berapa Oh kebutuhan di situ. Hmm. Betul. Jadi ibarat itu harus ada bukti sama koordinasi lagi dari tingkat di atas kades itu Di camat mungkin. Camat. baru tuh ini pusat nih dari online deh kan Hmm. ngeceknya itu paling ya, setahun kali lah paling Hmm. keliling kan nah yang ngawasi di tengah ini kayak bupati dengan selaku penangan pengen kayak misal lu buat jembatan ini dananya 1M lagi positif yang bupati tadi ngecek Hmm. ini mungkin tadi langsung dana-dana ini APB yang dikeluarin kan Itu harus rinci, misalnya harga semen segini, oh. harga semen segini, segini itu pusat kamu sini. minimal kan sistemnya ada kan Hmm. atau barang bukti fotonya udah dapet Hmm. nah di situ enak itu bukan dari itu jadi tingkat korupsi itu ibarat kecil lah kan Jadi kita harus detail kan. Oh Iya, mungkin sering gitu. ya simpelnya tuh yang aku tangkap tuh mungkin digitalisasi lah ya Iya. dari sistem pemerintahannya, dari anggarannya, biar kalau keluar masuk anggaran itu bisa kebaca. Hmm. Iya. Itu mungkin. Sama satu lagi kayaknya kalau itu masih walaupun di situ masih ada kekurangan kayak misal kita ada 1M walaupun orang itu kadang motong biaya kayak adalah sebenarnya di cuma 800 juta tapi diakalin kayak nota kosong Oh. Orang-orang bawahan gitu kan. nota kosong dari Anda sering dulu kalau aku ngerasain juga lah gitu kan. sisi nota kosong
padahal harganya itu cuma pembuatan jembatan cuma 800 juta. Kadang dikurang-kurangin Iya. harga material di Kadang kualitasnya. kurang-kurangin kualitas jadi 1 M. Berarti kalau kayak itu harus kerjasama sama yang misalnya kita harus misalnya beli alat bangunan itu kita harus Material ya gitu. kerjasama Dari- gitu. Bangunan Iya, itu betul, juga langsung dikoordinir lagi. Hmm. Bahannya harus dari pusat. Oh, yang ngirim pusat bukan Yo. dia yang belanja. Ah, Oh. Jadi dia bisa mau buat jembatan, duitnya dari pusat, dia minta bahan dari pusat. Aku udah langsung ngasih barang yang beda seduitnya. Itu lebih simpel sih menurut aku. Kalau sistem kayak gitu Iya, juga langsung. mending barangnya. Kalau misalkan Ya, kita kenapa kayak itu soalnya kayak pusat dari Indonesia ini belum itulah, masih harus nyewa kayak swasta lain. Itu nggak kayak kontraktor atau aku kayaknya belum siap lah. jadi kontraktor tuh ada yang dari pemerintah gitu. Ada yang dari swasta, kebanyakan swasta gitu. Semuanya emang kayak swasta lah. Iya gitu. Iya, banyak. Kayaknya nggak ada yang dari pemerintah. Jadi, pemerintah tuh ngirim itu tuh walaupun dari swasta itu. Tapi Bentar, bisa perusahaan- nggak kerja? Tapi perusahaannya pemerintah. Iya. Jangan misalnya ini gitu. Kejelasin. Ya. Pemerintah nih nyewa ngambil orang dari swasta. Iya. Tapi utusannya kita seleksi lah misalnya dari swasta tuh. Dan pemerintahnya yang seleksi. Nah, Nah, kayak barulah ditugaskan yang dari swasta nih untuk bangun jembatan. Nah gitu. Iya sih. Iya. bukannya emang kayak gitu ya? Aku tak tahu. Karena kan aku ada di sistem pemerintah sekarang ini. Kebanyakan cuma duit dari kades. Nah, kades nyewa. Tapi pemerintah pusat tuh cuma tahu-tahu tidak langsung koordinir lagi. Pemerintah pusat itu cuma tahu bersih gitu. Yo. Oh, yang Tapi kalau menurut aku ya, kalau misalkan jembatan tuh misalkan dia ngehubungin antar desa, itu tuh bukan program, itu bukan program desa, Iya. tapi program atasnya emang. Jadi kalau program desa tuh kayaknya nggak sampai se itu aja, Nah, paling jalan-jalan desa yang ganggang segala macam baru. itu contoh aja. Oh iya. Kalau jembatan kecil ya mas, bukan sak aja. Jalan lah, Jalan sih, jalan desa sih. lampu-lampu. Iya itu sih lebih ke situ. Soalnya harusnya tuh ya kalau misalkan nggak ada korupsi itu, wah Iya. aku ya anehnya kayak gini ya. Bangunan-bangunan buatan Belanda dulu bisa awet gitu. Sementara yang kita buat dengan kondisi teknologi yang lebih modern justru lebih rapuh. Itu yang aku heran tuh. Karena emang ya, sekarang tuh bukan kualitas yang ditingkatin, melainkan keuntungan yang ditingkatin. Kayak misal dulu kita pakai batu kualitas tinggi, sekarang karena harganya kemungkinan bakal naik, jadi dituruni pakai batu yang lebih rapuh gitu. Kayak sama kan produk-produk baju atau apa gitu, dulu kan bagus gitu kan, bahannya bagus, cuman karena kemungkinan ini kan naik kan harganya, Iya. jadi orang yang produksi itu berpikir kayak mana untungnya lebih besar, kamu tidak mengurangi tidak nambah Permintaan. Biaya. dalam biaya lah, Iya. tapi dapat untung sih, jadi kurangin kualitas baju. Kalau kau tuh jadi presiden. Aku dari niat jadi presiden sih sebenarnya. Sebenarnya ya, emang Andai. kalau emang jadi, yo sebenarnya udah ada niatan ya maksudnya. Kayak andai kalau jadi presiden, hal pertama yang pengen aku lakuin, pertama ya, apa ya? Dosa. Mungkin batas korupsi, Oh. batas korupsi untuk sekarang ini kan. Kalau melihat di 2025 ini masih maraknya korupsi,
untuk memberantas korupsinya aku punya mungkin rencana sendiri gitu kan, kayak dari ya keuangan itu misalnya dana APBN gitu kan, ya anggaran-anggaran itu aku mau nerapin sistem blockchain aja, blockchain karena aku kan berat biar transparan gitu kan, jadi semua orang tuh tahu. semua masyarakat Indonesia tuh bisa melihat keluar masuk duit negara itu untuk apa. Bagus itu bagus. Karena kan kalau blockchain itu kan transparan semuanya. Lagi Bitcoin misalnya kan lagi marak-marak yang dibahas gitu kan. Mungkin Indonesia sekarang ini masih sudah mengarah ke sana gitu kan, cuman kan masih belum berani lah gitu kan. Karena ya teknologi sekarang ini kan kalau untuk masyarakat Indonesia masih tabu lah bisa dibilang. Ya walaupun apa ya, ada juga yang percaya gitu kan. Mungkin dari sistem itu dari sistem blockchain, jadi transparan, semua masyarakat Indonesia tahu. Terus kayak yang kedua, ngasih kesempatan untuk masyarakat apa ya, membuat keputusan. Jadi kayak misalnya naikin pajak lah, misal naikin pajak suatu daerah. Jadi kita harus kayak jangan kayak mengambil suara keputusan itu dari ya pemerintahnya deh. Kita harus 80% itu harus dari masyarakatnya. Gue pengen kayak gitu. Jadi kayak nggak ada pemberontakan kayak gitu, nggak ada. Ini nyangkut nih sama yang ada dosen aku bilang. Seharusnya tuh undang-undang atau aturan tuh dibuat dari bawah ke atas. Maksudnya tuh apa? Masyarakat yang punya keresahan apa, suaranya tuh diwakilkan. Itu sebenarnya fungsi DPR tuh itu. Fungsi Mewakilkan itu menyuarakan gitu ya. Ini nih kita ada yang harus diatur tuh ini nih dari masyarakat nih. Masyarakatnya pengen kayak gini gitu. Kayak gini nih. Aturan tuh harusnya datang dari masyarakat, dari kebiasaan masyarakat. Dibawa ke parlemen, legislasi. Itu baru dibahas. Iya itu. Baru ditentukan keputusannya gitu. Harusnya itu dari bawah ke atas, bukan tiba-tiba Dari atas nentuin aturan. sistem kebat semalam tiba-tiba undang-undang kemarin disahin tok baru rame Indonesia, baru salinan si apa namanya itu, salinan undang-undang itu baru dikeluarkan H-1. Jadi masyarakat tuh belum menilai kan. Iya, ada tahu apa-apa gitu kan. Itu Lah bikin masyarakat tuh kayak kurang percaya lagi sama pemerintah sekarang ini. harusnya tuh emang yang kau bilang tadi harus kayak gitu. 80% suara tuh dari rakyat lah. Mungkin selebihnya ya untuk apa ya? Ya sama yang lebih ahli lah ya, gitu lebih ahli gitu kan, dirangkum gitu kan dirangkum, dirumusin lagi oleh DPR gitu kan. Terus apa ya? Maksudnya Apa dimasukkan jadi lagi? masalah tuh partai. oh iya tuh. Cuman Kalau politik tuh Karena partai ini kalau misal calon itu dari partai, positif dia membela partai, diatur partai, yes. itu yang paling kayaknya harus dirubah. Bagaimana sistem partai ini kalau tidak dirubah, diperbaikilah sistem partai ini. Tidak harus keputusan DPR ini, wilayah ini diatur oleh partai, minta izin dulu. harusnya tuh emang Oh, boleh kan. iya, boleh. Cuma yang kerjain sekarang kayak gitu Nah, kebanyakan. itu yang Gimana kayak gitu kan? disuruh setujuin ini DPR ini, tapi izin dulu ke partai, kalau boleh gas, kalau enggak Oh itu kemarin tuh emang sabur. Tadi ide ya. Ya, boleh. Coba tidak ya, plong-plong aja. So, itu sebenarnya dia blunder tuh, ngomong kayak gitu blunder tuh. Oh, ya ada. Ada plan Bener. di TikTok gitu kan, viral di TikTok. Kayak Mungkin- udah jadi rahasia umum sih sebenarnya. Iya. Kalau aku ngadepin kayak gitu ya, mungkin partai bakal aku musnahkan. Partai-partai itu bakal aku musnahkan. Mungkin ini kan andai-andai, jadi boleh aja gitu kan. Partai-partai bakal aku musnahkan, terus kayak
tidak perlu nyalek lagi kayak aku bakal melarang kayak apa ya, kayak apa sebelum pemilu itu kan kadang orang yang nyalek itu kampanye, atau aku bakal melarang kayak emang pure dari kerja sebelumnya. Misalnya dia kan kalau sebelum misalnya nyari DPR, dia sebelumnya jadi apa, dinilainya itu dari kerjaan situ. Kayak guru tadi. Kemana kayak gitu. Minimal yang nyalek itu guru tingkat 3 nih. Terus kalau belum ada pengalaman gimana? Kalau belum ada pengalaman, sudah rasa pilih yang lain yang berpengalaman. Kalaupun harus ngambil dari orang luar negeri apa? Anjir. Apa? Yang penting Indonesia tetap pada prinsip memajukan Indonesia. Tapi kalau misalkan orang yang belum ada pengalaman nggak boleh naik, orangnya bakal itu aja langsung. Gak ada regenerasi. Menurut aku kayak Kayak enggak lah. itu kan pakai misal 5 tahun kan. Ya, Nah, bener. kalau nggak ada pengalaman sama sekali nih misalkan, baru Iya, mau Harus ada naik. pengalaman. Kan ibarat tuh itu Jadi kalau nggak ada, nggak bisa. Nggak bisa. mirip Misalnya dari kades, misalkan dari rakyat biasa, dari RT, jadi kades, dari ini. Nah gitu, misalnya gitu. ada tingkatan. Ada tingkatan tertentu. Jadi so tiba-tiba kayak biasa langsung jadi Ngeloncat lagi tidak bisa. Harus ada tahapnya. Kayak sistem perusahaan lah, jadi apa? Naikin jabatan pekerjanya gitu kan. Misalkan dari ini jualan pisang, tiba-tiba jadi ini, Jadi komika. DPR kan mungkin. jadi komika di wali mana? kota. Nah, Dari wali kota jadi wapres, jangan gitu ya. misal artis gitu kan. Jadi di DPR kan ada mungkin. Kayak Iya. beda profesi gitu kan. Siapa tuh? Pemikirannya tuh beda, walaupun ya bisa menyangkut misalnya bidang Eko Patrio, sekarang belum Asta. sudah latin, sudah kan banyak lah disebutin kan. Ahmad Dhani. Kalian sudah paham sendiri lah kan. Mungkin ambisinya mereka punya kalau ini, cuman kayak harus melewati kalau mau ya misal artis mau Sesuai lah gitu sama background dia lah. walaupun dia artis aku punya apa ya background yang besar gitu kan. Kalau jadi presiden ya tetap harus selalu tetap jadi ketua RT dulu, terus jadi kades Iya. harus tetap dari bawah, nggak mandang apapun. Tidak maksud aku tuh kalau misalkan Komeng nih pas dia. Soalnya dia berangkat dari kebudayaan. Terus nyalonnya di DPD 2 di komisi kebudayaan, komisi 10 kalau nggak salah. Itu pas backgroundnya apa, terus dia nyalon di keahlian yang dia kuasai, jadi kredibel lah gitu. Kalau itu kembali lagi kayak suara masyarakat. Emang ada pengalaman gitu. Emang ada pengalaman. Iya. Masih nampak lah orang-orang itu kayak mana. Sebenarnya DPR tuh yang tolol yang milihnya. Iya sih. Kadang-kadang kalau sekarang ini kan Dia bisa ada di situ ya karena ada yang milih. ada orang-orang kayak dari masalah duit gitu kan. Iya. Amplop ya. Lagi turun namanya gitu. Oh, Apa amplop baik di awal gitu. aku ambil baik tapi pilihan aku. Terus apa lagi ya? Nah, dari amplop Masalah apa lagi nih? Apa nih? kira-kira bisa orang ini ngamplop kan, sedangkan yang diamplop tuh ribuan. Ada nggak kepikiran gimana orang ini balik duit DPR ini, bisa calon DPR ini ngasih duit itu, kira-kira Oh. kepikiran nggak? Kok orangnya Duit ngasih kampanye gitu kan. iya, kira-kira ini kayaknya kalau nak ngebalikin duit ini kayak mana lagi gitu. Dari pemikiran kau. Itu dari mana duitnya? Dari pemikiran kau. Itu duitnya dari mana? Duit itu dari partai. Hmm. Nah, positif partai ini nyari keuntungan dari calon ini kalau nggak jadi. Iya. Ya, Heeh. entah dari dia izin usaha aku, entah atau ngikis-ngikis sana. Anjay. Ya, di situ tuh. Makanya banyak Akhirnya yang gitu. stres nyalon ngeluarin duit banyak. Ada Tapi sampai gak kepilih. gila kan? Gila, Ada sampai gila. gila. Itu kayak mana balikinnya tuh gitu. Kalau nggak jadi kan bisa pas mimpin ini dia Nah, akal-akali.
Yang kasihan tuh pakai uang pribadi buat kampanye. Tapi ada yang balas waktu itu kan yang ibu-ibu cuman modal berapa gitu, berapa juta, cuman gak nyampe puluhan juta dia lolos jadi DPR. Ada tuh viral di TikTok, ibu-ibu. Lah si Komeng dia mana ada dia? Ya, Keluarin ada, dana aja. ada. Emang kan kalau itu kan berarti masyarakat lihatnya emang positif gitu kan. Dia kebanyakan dipilih karena foto di atas mobilnya paling unik. Ya mungkin itu sejadi lah. Tahu kan? Oh, Komeng. Terkenal gitu kan. Berarti emang masyarakat pandangannya kurang positif gitu kan. Ah, Terus lagi malahnya. Udah. Terus aku lanjutin nih. Mau lanjutin apa tadi ngomongnya? Sistem pemerintahan lagi ya. si pemerintahan ya. Tentang kayak mana caranya, gimana caranya kita harus tidak memanfaatkan teknologi negara luar. Mana benar kayak apa ya, meningkatin SDM gitu, maksudnya gimana ya? Ada itu bingung gitu. Pokoknya Nanti perkembangan teknologi sendiri. lebih menekankan kayak produk-produk dalam lokal Iya. daripada kayak mungkin akan mengurangi ekspor dan impor lah, mengurangi impor. Aku bakal kayak itu karena apa ya, itu bakal mempengaruhi ekonomi sih menurut aku kayak gitu. Terus Iya, jadi kita lebih mandiri, tidak tergantung sama negara lain. lo kan kayak sumber daya di Indonesia aja banyak kan, cuman kita kurang paham mengelolanya kayak gitu. Banyak kan malah SDM yang bagus kerjanya pada di luar, bang, dipakainya di luar. Aku pikirnya kayak apa udah ngambil ahli dari luar untuk mengajar kayak cara mengelolanya di Indonesia nih. Jadi kita buat satu perusahaan misalnya elektronik nih ya, kita ngambil kayak ahli dari luar, kalau Jepang, Cina lah, kan banyak kan elektronik dari Cina. Terus buat satu perusahaan untuk mengajar di Indonesia, nggak apa-apa. Walaupun nggak waris biaya besar, tapi kedepannya bakal meningkatin ekonomi Indonesia ya. Menurut aku masih make sense sih, gitu kan. Tapi sebelum itu bagusnya tuh pemerintahnya tuh menghargai. Iya, karena banyak sekarang ini kayak Iya, kayak orang tuh ngapa kerja di luar, padahal sebenarnya ilmu itu bermanfaat banget kalau di Indonesia. nggak pernah diajarin balik gitu kan. Iya, ini pemerintah itu kurang menghargai lah. Karena apresiasi. Iya, harus didukung lah ibarat tuh. Contoh kasus. Dengan program kayak gitu tadi. Contoh kasus ada kemarin rame tuh, namanya siapa ya? Ini siapa? Ada ibu-ibu, dia di luar tuh udah megang perusahaan besar, terus karena dia sakit memiliki nasionalisme lah gitu ya, mau perbaiki sistem Indonesia, akhirnya dia panggil lah ngurus BUMN yang tadinya tuh dia tuh BUMN tuh lagi kacau tuh kondisi keuangannya. Dia masuk ngebenahin segala macem, positif udah trennya naik ekonomi di BUMN tuh. Terus mungkin karena ada yang nggak suka atau bisnisnya keganggu gara-gara ibu itu ada dalam ke perusahaan itu mungkin ya, akhirnya dikriminalisasi, Maksudnya difitnah. mungkin difitnah, mungkin apa ya, sampai kemarin tuh di penjara. Oh, Ada dibahas sama kayak iya, tadi. betul. Tapi ujungnya dikasih agresi sama presiden. Itu mungkin salah satu contoh kenapa kebanyakan SDM yang berkualitas tuh lebih milih kerja di luar negeri, karena itu tadi kata Apa Teja, dibungkam kurangnya apresiasi. apresiasi, perhatian.
pemerintah itu sendiri. ada income. Iya sih. Ya, Susah sih dari mana. lagi masuk kan? Tidak ada kan? Terus ini banyak yang aku pada ini pikiran spontan loh ini ada Wih, spontan dulu ini. Terus kita bahas ini nih apa nih? yang lagi ini sekarang yang panas sekarang, masalah deforestasi pohon kan. Misalnya, Penembangan pohon liar. nah, Nah, ya. Oke. di Sumatera nih kemarin lihat TikTok kan dari tahun 2004 sampai tahun 2025 ada hutan di Sumatera nih hilang hampir 85%. Makin apaan sih? Ya itu Ya. yang mau aku bahas sekarang. Oke. Pertanyaannya kenapa pemerintah kalau misalkan membiarkan emang dianya sendiri sih yang membuat kayak gitu ya kita izin gitu. Kenapa pemerintah tuh terlalu apa ya berambisi buat membangun sumber daya, mengelola sumber daya alam, tapi tidak memperhatikan dampak lingkungan untuk generasi kedepannya. Oke, pertanyaannya itu Nah, dari aku ya. Menurut aku, kenapa pemerintah terlalu berambisi? Karena kayak untuk pemerintahan sekarang, menurut aku ya, Indonesia ini kayak lagi pemerintahnya lagi mengejar kayak kan lagi mengejar kayak ketinggalan apa ya, pasokan mungkin dan negara ya, misalnya Jepang lebih maju tentang minyak sayur misal, jadi Indonesia ini kayak pengen mengejar menyamain gitu lah. Menurut aku itu untuk sekarang, jadi kayak mau gimana pun caranya harus kayak tersusul lah gitu kan, tidak ketinggalan. Menurut aku sih gitu. Ya mungkin ada miskomunikasi sama masyarakatnya, cuman ya karena ambisinya terlalu kuat pemerintah ini, jadi pesan-pesan dari keluh kesah dari masyarakat ini jadi kayak terbungkam lah gitu karena si ambisi tadi. Mungkin ya nggak tahu lah ambisinya apa, cuman ya itu misalnya contoh ya tadi kan. Ya menurut aku sih gitu. Menurut tidak? Pemerintah atau masyarakat nih? Pemerintahnya lah yang ngasih izin, Kenapa pemerintah ngasih izin penambangan liar sebanyak itu gitu? Membiarkannya gitu. Kayaknya kalau pemerintah ngasih izin tuh karena ada orang lain lah, pihak lain. maksudnya Maksudnya? Pihak lain. Itu kan nggak mungkin cuma pemerintah kan? Oh ada yang Ada pihak lain yang itu pihak lainnya dari dalam negeri apa luar? bisa luar bisa dalam negeri. Ya. Prabowo itu juga. Tapi kalau luar kayaknya agak jauh lah. Kita nyari ke dalam nih. Nyari ke dalam nih karena dia punya lahan. Oh emang dia sudah punya lahan di situ gitu? Iya. Oke. Bisa nggak punya warisan sendiri. Nah, apalagi kayak masyarakat kadang misal punya 10 hektar lahan di sini, dibelilah sama ini. Itu kayak mana izinnya bisa jadi sawah itu kayak mana? Positif, minta izin pemerintah. Iya. Nah, pemerintah ini dari kecil lah yang ngawasin kayak hutan tau, ngawasin Merbu. Ini apa nasional? daerah. Oh, daerah? Ya. Polhut. Maksudnya apa? Nggak tahu lah nih. Kan kalau yang mengawasi dari itu. pemerintah pusat apa namanya? Kemudian kehutanan. Kementerian Kehutanan. Nah, yang dari daerahnya, misal dari daerah Aceh itu, apa yang mewakili ini? Sama beda? Misalkan di Riau
Iya. ada Taman Nasional Suwero apa sih namanya? Yang ada gajahnya tuh sih, Ada tahu lah. yang itu terbit itu sih kemudian kehutanan itu. Iya. Sama yang beda. Nah, kemarin tuh tanah nih bilang nggak begitu. Di situ positif masyarakat punya lahan nak buat sawit itu minta izin begitu. Nah, Nah itu ya biasa lah pakai Nah itu Soal izin ya. Nah, izin. itu uang lebih Bukan. gitu. Bisa dibilang bukan ada sih pemerintah tuh mau naikin ketertinggalan kayak Nah, kata lain. tidak mau lagi impor, Hmm. ngambil produk lain, mau ningkatin. Sebenarnya itu kalau dari 2004 hingga apa tuh mau ningkatin ekonomi, kayaknya udah maju lah ya. harus. Kalau Ya, dari harus. awal ya, kalau dari awal. Kalau misalkan Sumatera ini kan hampir 50% sawit kan, Oh, gitu. harusnya harga minyak tuh murah. Murah. Nah, Kenapa mahal? nah, kenapa kayak gitu? Kalau Di situ pasti ada orang bermain. Gitu. pandangan yang Nah, terus jadi pemerintah tuh ngasih sebenarnya ya lahan tuh dikeluarkan tuh bukan hak milik tapi HGU, hak guna usaha. maksudnya gimana? Jadi pemerintah tuh ngeluarin izin kepemilikan tanah ini digunakan bukan sebagai milik pribadi. Atas Tapi milik pemerintah. itu punya pemerintah tapi diberikan izin buat Usaha. usaha. Hmm. Kalau misalkan inilah Unja Hmm. itu tanah pemerintah, cuma hak gunanya tuh sebagai Kampus. pendidikan Hmm. di bawah Kementerian Pendidikan Kan. gitu. Hmm. Nah HGU ini nih diberikan harusnya tuh ke syarat HGU WNI kependudukan di Indonesia, Hmm. ada tuh Badan Hukum atau Lembaga Indonesia. Hmm. Nah kebanyakan perusahaan-perusahaan ini nih emang kayak manajer segala macam orang Indonesia, tapi aslinya yang nanam saham tuh orang luar. Oh, duit modal lah gitu. Jadi Luar. orang-orang asing tuh ngakalinnya tuh kayak gitu, Oh. ngakalin tuh kayak gitu. Kayak kan banyak kan bilang wah ini perusahaan Cina nih kita dijajah sama orang Cina nih. Hmm. Emang perusahaan asing tuh emang itu banyak kayak gitu. Oh, berarti itu kayak misalnya sekarang ini mall-mall besar itu kan banyak kan di Cina. Iya. Yang megang kan di Cina. Padahal itu tuh kayak tanah hak milik negara Ah, yang diolah oleh orang dalam gitu. Cuman uang modalnya tuh dari luar gitu. iya kebanyakan kayak gitu. Masuk kali ya. Harusnya tuh kalau ini ya aku pelajari ya Nah, semester ini di hukum agraria tuh tahun 1960 ada namanya reforma agraria. hmm. Jadi yang zaman Soeharto itu kan ada transmigrasi tuh, Ya, orang-orang Jawa pindahin ke Sumatera, ke Kalimantan, Hmm. dikasih lahan masing-masing. Hmm. Banyak yang memanfaatkan itu. Jadi misalkan KTP-nya dibikin di sini, orangnya tetap di Jawa. Oh, jadi tanahnya itu terbengkelai Ah, yang di Sumatera nih. ah, Oh, kayak gitu. Terus akhirnya banyak konflik-konflik tanah, sengketa. tanah Hmm. karena wah orang dari luar dikasih tanah nih buat dikelola, sementara orang yang asli di sini nggak dapat bagian. Oh, iya, gitu. Banyak tuh. Akhirnya karena kurangnya pemetaan tanah segala macam, banyak tumpang tindih sertifikat tanah. Hmm. Kebanyakan sengketa tanah itu dari situ. Jadi emang dari orang Emang. yang nggak terkonsentrasi. Dari dulu. Nah kalau ngikutin reforma agraria ya, harusnya pemerintah tuh
tidak boleh memberikan Karena sertifikat tanah tuh ke orang tuh nggak boleh memiliki tanah lebih dari 5 hektar misalkan. Harusnya tuh kayak gitu, maksimalnya 5 hektar gitu. maksimal 5 hektar lah misalkan buat individu kan. buat individu. Akhirnya supaya seluruh masyarakat tuh bisa kebagian, jadi tanah tuh nggak dimiliki sama segelintir orang gitu. Harusnya tuh kayak gitu, ngikutin reforma agraria. Jadi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tuh bisa terjamin kalau misalkan mereka punya lahannya masing-masing. Enggak, Prabowo nih punya tanah 3 kali luas Singapura. Itu kan sebenarnya jadi terjadi ketimpangan Ya, akhirnya. kayak untuk warga negara Indonesia yang lain itu kan nggak kebagian gitu kan. Padahal kalau ngomongin hukum ya, di dalam Undang-Undang Dasar pasal 33 itu kan ditulis tuh bumi, air, tanah, dan kekayaan alam di dalamnya sepenuhnya digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Kalau misalkan kita berpacu di undang-undang itu, harusnya nggak ada nih satu orang memiliki tanah sekian ribu hektar. Memang sih. Ya, walaupun dia punya usaha-usaha yang besar ya, kayak itu kayak gak make sense gitu. Kenapa kesejahteraan susah ya? Karena itu orangnya keseimbangan. Mana yang punyanya presiden lagi. Jadi kita bisa ngelawan gitu kan. Gimana coba? Itu sih sebenarnya. Harus dijual sih. Nah misal kita tidak ngomongin itu, tapi udah terlanjur kayak gini. Solusinya gimana gitu? Solusinya gimana? Solusinya. Nanam sawit nih, nanam sawit ini. Apa solusinya? Solusinya. Kalau misal dia nanam nih, apalagi di Papua, Wah iya itu udah ditambang. tanamin sawit. Aduh. Gimana? Kalau menurut aku sih nanam sawit cukup. Lebih baik yang udah ada tuh ya digunakan semanfaatnya. Udah aja itu aja udah. Terus kerusakan bekas tambang segala macam tuh mulailah dibenerin di rehabilitasi. Biar biar kejadian kayak di Aceh di ini nggak terulang lagi gitu. Tapi kebijakan itu kan turun dari pemerintah. Ini yang jadi pelakunya pemerintah sendiri. Jadi gimana ya ngelusiinnya? Ya makanya itu ada solusi dari masyarakat. Yuk kita CKB yuk, kita beli hutan yuk, biar kita yang rawat. Ada. Makanya kayak gitu. Karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, saking tidak percayanya, pemerintah mengelola uang masyarakat ini ya. sumber daya masyarakat. Kalau mau mengelola, kayaknya dari Gen Z deh. Iya sih. Penguasa. Ada kok Kayak politik gitu deh. apa nih? Apa? Soalnya kayak bisa kita gabung dengan yang milenial lah. Ini karena kayak aku nak minta izin ini, kasih duit ini dulu. Nah, itu pemikiran udah salah tuh. Tidak. Kita buat surat RT, kasihlah 100. RT betul kan? Nah, itu Paling bawah. Paling bawah tuh ada guys. udah pemikiran udah kayak itu udah. Nah, kalau ke atas nambah, Jelas sih. tidak nambah kan. Iya. Nah terus kalau lahan sawit ini kayaknya pemerintah harus koordinir lagi. Itu sebenarnya lahan kita ini udah banyak kan. Nah kayak mana koordinir tuh pengolahan sama sistemnya lagi kayak kecurangan. Kadang orang tuh kayak ngintur ke luar. Kayaknya kemungkinan ada lah di luar.
perusahaan luar, perusahaan yang kau bilang tadi Bu, perusahaan asing yang dikelola orang dalam. Nah kemungkinan ada orang kayaknya ini itu ngimpor keluar. Kalau dijual keluar lebih mahal ya. Iya. Kalau di Indo sendiri kayaknya lebih murah kan. Mungkin di situ harus koordinasi lagi pemerintah. Iya. Jangan nyampe cuman oh dikelola ini ya lanjut deh. Jadi dia lancar. Iya. Misal yang misalnya kemarin tendanya baru dibuat pas Prabowo Presiden yang udah datang. iya. Baru cuman enggak dari hari sebelumnya baru tuh. Emang baru amin satu presiden mau datang, bangun Iya. bosku. Perbaiki jalan, jembatan. Ya, aduh. Walaupun yang bantu itu banyak, cuman kalau udah koordinirnya salah susah ya, harus tegas kan. Kalau saran dari aku ya, sistem pemerintahan. Bukan sistem pemerintahan sih, kayak orang yang berkuasa di atas sana itu harus menurunkan egonya. Sampai dari DPR. Orang tuh pasti kayak, kalau orang sudah punya megang kuasa, dia tidak mau omongannya dibantah. Iya, pengen bener. Pengen bener, mau kayak manapun caranya, pasti mau bener. Kayak padahal omongan dia itu salah, tapi kayak mau bener terus. Apa yang dia yakin itu harus beneran dilakukan. Emang kalau punya kekuasaan tuh kayak sudah apa ya, gengsinya tuh tingginya lah kalau omongannya tuh salah. Jadi kayak pola pikirnya tuh harus apa ya, Ini kelas kayak jabatan tinggi itu Iya. udah tua-tua itu Iya. agak susah gitu Pak. bagi kalau orang tua kan kayak pola pikirnya tuh jadi gengsi. Mungkin sekarang gengsinya tuh nih kayak ada begini. Aku yang dari TikTok tuh kan tren-tren yang anak gengsi sekarang nih kayak males-malesan ya. Bagus sih sebenarnya, males-malesan korupsi, belum lagi nak korupsi, males-malesan naik jabatan gitu kan. Iya. Ada tren itu. Iya. Bodo amat lah tentang naik jabatan, yang penting cuti lancar, gaji lancar. Iya. Menurut aku sih lumayan bagus, cuman Nggak ada di sini. ya gak ada ambisinya gitu untuk maju. Ya, kita lihat lah nanti kalau pemerintahan tangan gini. Intinya aku mau jadi presiden. Berat sih anjir jadi presiden sumpah. Mengelola satu negara tuh. Tanggung jawabnya dunia akhirat, soalnya Bukan dunia. lah orang kelaparan terus mati tuh. Sanggup paut ini Iya, pengaruh. tanggung Tapi jawabnya dunia akhirat. aku herannya gini, di zaman SBY tentram aja. Aku rasa ya presiden yang paling tentram hidupnya SBY. Lah tengok lah, pensiunan, Oh iya, pensiunnya ya, jalan-jalan, pensiunnya ya. lukis, Lukis, anjay. kayak nikmatin pensiunnya gitu. Ada sih presiden yang masih ikut campur gitu dalam masalah politik tuh kayak Jadi buka justip dia aja abis kayak itu. bukan apa ya, seharusnya tuh diturunkan ke generasi berikutnya lah. Anak Iya, bukan ke anaknya sih, maksudnya kesempatan ke orang lain gitu kan, harus pengalaman gitu kan. Kalau masih ada itu tuh kayak masih akan haus kekuasaan sih menurut aku kayak gitu. Kalau orang yang sudah misalnya sudah punya jabatan terus pensiun gitu kan, tapi masih ikut campur kayak masih harus ikut kekuasaan gitu, sebelum puas lah gitu. Menurut aku kayak harus ngasih apa ya, kesempatan bagi orang lain sih, generasi berikutnya gitu. Anak iya loh. Oke gitu. Iya kalau bagus gitu kan kerjanya. Ya, Kalau pemikirannya sama aja sama beda. pada topik ini Apa lagi? kita udah usah jauh-jauh Indonesia, kita lingkungan kita weh Oke. di Jambi. Menurut kalian yang harus dibenahi dari sistem pemerintahan provinsi Jambi ini apa? Kenapa Jambi dengan sumber daya alam yang komplit sebenarnya Jambi ini, Ya hampir. sumber daya alam bagus, kaya lah gitu. Kalau itu ya
sawit, emas, minyak, ada semua. Karet, Karet, apalagi pariwisata, ada Kerinci, Pinang, Pinang. banyak lah pokoknya. Oke. Terus kenapa di jalan provinsi nyoba ya rusak gitu, jalan-jalan bolong? Menurut kalian apa yang jadi masalah? Dan sejauh di Indonesia di Jambi, Be? Di Jambi ini ya. Dulu lah. Beda. Aku harus mikir nih. Jadi masalah tuh apa? Pemimpinnya itu nggak fokus perbaiki kayak terlalu banyak kesana kemari. Jadi ambisinya terlalu kuat gitu. Itu ada tujuan aku. Ya, kawan aku ada nih kerja di pemerintah. Tidak salah sepertinya. Ini siapa ya? Oke, Apa? ada kawan kan. Kawan. Pokoknya tiap minggu, nggak tahu itu tiap minggu atau pokoknya ada lah jadwalnya itu. Kita kesana kemari itu ngadirin acara. Oh. Itu baru pemerintahnya. Lu udah terlalu penting gitu. Iya, ini kelulusan SMK nih. Oh. Oh. Iya tahu. Udah nggak paham, Lulusan yang paham ini. mainnya lah ya. Ini kalau dari pemimpin dah, misal ngadirin ke Unjang, mungkin dari masyarakat baik ada ngasih motivasi atau apa, cuman motivasi apa ya kalau jalan itu masih rusak aja. Iya. Gak pernah benerin ini dulu lah, gak pernah ngadirin Aku ngasih belum- motivasi. Belum pernah neo itu apa? Gubernur Jambi kayak keluyuran ke ini Iya. udah pernah ya? Kenapa dia fokus kayak ngadirin acara-acara gitu? Macam-macam Enak dia penting. fokus perbaikin kayak minimal jalan lah. Pernah turun lah gitu ke lapangan. Tahu nggak? Gubernur Jambi sempat jadi ketua apa lah satu provinsi yang di IKN. Pernah dengar? Dia jadi pemimpin apa gitu nggak di IKN? Hai gitu kan. AS. AS. Itu tempatnya nggak di TikTok kalau salah tuh jadi dia tuh pemimpin apa gitu kelompok di IKN. Nah, Dia dapat pemimpin ini tuh. Nah. Aku juga nggak tahu lah itu ini. Aku dengarnya itu sih. orang pas ini bel pas rapat sama presiden tidur Saya nggak tahu lah itu kan. Aduh. Mungkin begadang dia tuh kan. Mungkin Malamnya tuh jalanan jauh deh, jauh. capek. Kan nggak naik tahu. motor dia ke Jakarta naik Kan motor. tahu. Ronda mungkin sudah jadi. Tidur aja presiden lagi ngacau nih. Nah itu baik. Nah, dari situ kayak nggak tahu ini harus yang dibenerin orangnya atau diganti. Kayaknya ini berapa tahun dulu udah? Dua 10. tahu udah ya? 20 periode. Belum ada ya? Gitu karena nggak ada yang berubah. Ayo berubah tuh tetap dipilih ya. Ya, karena kan dekeng kan kuat aja. Iya sih. Keluarga dia banyak di sini. Naruhnya emang besar. Cuman Oke. kalau nggak merubah dan di besar. Kayak dulu. Iya, potensinya besar. Besar kayak Tapi ekonomi stuck gitu nggak ada pertumbuhan. yang untung yang punya privilege lah Iya. di situ kayak kan. Cuman yang ada izin dari pemerintah kayak misal kita ini kan misal udah ada 500 juta di rekening itu positif kita harus dari pihak bank itu ngasih tahu dirjen pajak ya. Ya. Nah di situ biasanya orang tuh pakai buat perusahaan biar ngilangi ya nggak Ya, pajak. Oh, atas nama perusahaan gitu. Misalnya duit ini duit perusahaan. Nah, ini kayaknya orang tuh paling main Di situ. Mengatas nama. Berarti kalau ada dana ini atau mengatasnamakan perusahaan gitu ya. di Oh. benar kayak gitu. Apa dia? Anjir. Keselak. Salah tuh.
jam berapa aja, jam 2:30 mungkin. Bentar lagi. Terus bagusnya kayak mana lagi? Solusinya menurut aku ya, menurut aku sebagai yang lahir di Jambi, besar di Jambi, orang asli Jambi orang ya. asli Jambi. Kau kan pendatang gitu. Iya, ingatan. Aku numpang lahir ya. Aku Ini Bre, dari waktu kau kecil sampai sekarang ada perubahan gak Jambi? masa tuh tol, Oh, ya cuman tol. itu pun program pemerintah pusat. Ya. Menurut aku pemerintah Jambi ini harus kayak fokus satu sama satu program. Misalnya ingin ada pembangunan yang sering maraknya kemarin itu batu bara, jalan batu bara. Nah, Itu kemarin itu kan sebenarnya itu jalan itu sudah ada, cuman sudah dibuat, cuman belum diaspal, baru kayak digusur deh. Jadi jalan itu cuma tanah. Ya bayangin lah, batu bara tuh yang nambang tuh mobilnya ada ratusan, hampir ribuan lah mungkin, 500-an mobil ada. Itu Berat muatannya kali. bertonton tiap malam. Jadi kayak mau kalau hujan ya Alhamdulillah. apa ya, jalan tuh buruk lah, becek gitu kan. Jadi kayak kenapa kayak tidak fokus di situ kayak gitu kan. Padahal maraknya kan sampai sekarang batu bara tuh kan. Suatu komunitas yang besar juga di Indonesia, aku di Jambi ini kan. Malah kayak bangun masjid yang baru, masjid yang viral kan ini, apa, masjid Islamic Center, malah fokus di situ. Padahal ya buruk juga kan ujung-ujung hasilnya masjidnya buruk gitu kan. Terus perbaikan renovasi gedung gubernur, gedung wali kota kemarin tuh kayak yang nggak perlu gitu lah, perbaikan taman gitu kan, taman pemajaman yang perbaiki kayak itu tuh kayak apa ya, bisa Skala prioritasnya bisa ya, nanti dulu lah. dulu Gitu. lah. Yang penting ini sekarang banyak batu bara misalnya gitu kan. Itu Sih dulu itu. iya, prioritas ya gitu. Jadi kayak selesain satu gitu nah. Wah, kalau ada dana investor, buktinya kenapa harus apa? Kenapa bisa bangun masjid gitu kan? Terus renovasi gedung gubernur. Kenapa tidak alihkan ke pembangunan jalan? Menurut aku sih harus fokus satu base daripada apa ya, mentingin yang lain dulu. Menurut aku sih itu yang banyak dikeluhkan masyarakat sih, menurut aku itu. Terus apa ya, Kenapa ekonominya stuck di situ itu? stuck di situ ya? Dengan sumber daya alam yang melimpah. Kalau stuck di situ karena menurut aku ya, masyarakat Jambi ini faktor lingkungan gitu, maksudnya kayak apa ya, masyarakat Jambi ini gimana namanya? Bukan udah tahu nih, aku datang nih. Masyarakat Jambi ini kayak banyak tuh ikut-ikutan. Komo. Ya bisa dibilang gitu. Misalnya dalam satu desa tuh, misalnya aku di Pondok Meja tuh kan, semua orang tuh kan kemarin waktu rame-ramenya batu bara. Jadi kayak orang-orang itu lagi ke batu bara semua. Gara-gara waktu itu batu bara emang diberi izin gitu kan sama gubernurnya untuk beroperasi di malam hari itu kan. Jadi orang-orang tuh kayak ada di batu bara semua, ninggalin semua kayak pekerjaannya bertani, kadang itu kan berkebun, jadi tinggalin semua. Lebih kayak pentingin batu bara. Kemarin sempat ada drop gitu kan, batu bara di stop lagi. Nah itu kayak orang-orang pada apa ya, labakan gitu kan. Jadi kayak yang awalnya duit, yang awal kebunnya dijual untuk beli mobil gitu kan, ujung-ujungnya kayak nganggur gitu kan, mobilnya tidak terpakai gitu. Itu sih menurut aku kayak pola pikir masyarakatnya ini masih apa ya. Berarti bukan dari pemerintah juga ya, masyarakatnya juga ya. Ya menurut aku sih terutamanya itu masyarakatnya sendiri sih kalau di Jambi ini. Kalau menurut aku ya, nah tinggal di dusun-dusun gitu kan, terus masih kayak pola pikirnya tuh masih rendah ya, main kalau masyarakat mungkin ke bawah
budaya dari Jawa gitu kan. Jadi kayak masyarakat itu masih main aman gitu, nggak mau yang ngambil resiko. Jadi ya berkebun lah, terus diterusin ke anaknya kayak gitu lah, terus nggak pernah kayak, mungkin ada beberapa yang maju dikuliahin anaknya, cuman ya kayak anak-anaknya pun kadang tuh apa ya, mikirnya tuh kayak ngejalanin apa yang adanya bela. Untuk apa sih kerja yang apa ya, yang nggak pasti gitu kan, belum tentu dapat duit banyak di situ. Jadi ya ngerjain yang apa adanya dulu, usaha orang tua gitu kan, berkebun. Menurut aku sih gitu. Mungkin sudah lah. Udah lah, udah jam berapa nih? Oke, mungkin kita lah ya. Udah lah, Jam berapa? jam Selamat. kena kondangan. See you next time. Peace. Anjing